Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai metode pembelajaran sentra. Saya Ellen Valencia, mahasiswa Universitas Pancasakti dengan NIM 18624700050. Tugas ini adalah tugas untuk UAS semester ganjil Prodi PG PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hoiria SPD MPD. Sebelum kita masuk ke model pembelajaran sentra, mari kita lihat apakah model pembelajaran itu. Model pembelajaran adalah pola yang dipakai sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Model pembelajaran juga kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengkerucut pada tujuan khusus. Sekarang, apakah model pembelajaran sentra itu? Sentra merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan pada sentra bermain pada saat belajar. Sentra bermain merupakan area kegiatan yang dirancang di dalam atau di luar kelas, berisi berbagai kegiatan bermain dengan bahan-bahan yang dibutuhkan dan disusun berdasarkan kemampuan anak serta sesuai dengan tema yang dikembangkan dan dirancang terlebih dahulu. Sentra juga memungkinkan anak untuk melakukan manipulasi terhadap berbagai objek, terlibat dalam role playing, saling bercakap-cakap dengan teman-temannya, bereksplorasi, berinteraksi secara fisik, emosional, sosial, dan secara kognitif, serta kegiatan variatif yang menarik lainnya. Sentra memberikan kesempatan pada anak untuk bermain baik secara individual, kelompok kecil maupun kelompok besar, dan bahkan secara klasikal. Anak diperbolehkan memilih kegiatan yang menarik baginya dan akhirnya akan menjadikan anak sebagai pembelajar yang aktif dan interaktif. Kegiatan bermain dilakukan anak dalam kelompok kecil di sentra atau area yang di dalamnya terdapat berbagai material bermain. Setiap sentra bermain telah disiapkan oleh guru sesuai dengan program pengembangan yang akan diajarkan kepada anak dengan jadwal yang telah ditentukan. Semua kegiatan bermain diarahkan untuk mencapai target yang disesuaikan dengan kemampuan dengan minat anak atau child-oriented. Dengan menggunakan sentra bermain aktif, anak akan terlibat secara aktif, secara fisik maupun mental, karena akan mendapatkan berbagai pengalaman belajar dengan melihat, mendengar, dan mengerjakan secara langsung atau praktek langsung, atau learning by doing. Nah, bagaimana sejarah sentra? Model pembelajaran sentra atau Beyond Centers and Circle Time atau disingkat BCCT adalah model kurikulum pendidikan anak usia dini yang dirancang oleh Pamela C. Phelps, PhD, seorang pendidik yang telah 40 tahun lebih menekuni bidang pendidikan anak usia dini. Phelps mengembangkan BCCT di Lembaga Pendidikan dan Penelitian Creative Center for Childhood Research and Training di Tallahassee, Florida, Amerika Serikat. Di dalam lembaga itu, ia mengelola kreatif preschool yang sejak tahun 1989 ditetapkan sebagai model negara bagian dan kemudian nasional sekolah usia dini inklusif yang dapat melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana model sentra masuk ke Indonesia? BCCT pertama kali dibawa ke Indonesia pada tahun 1996 oleh Dr. Gigi Wismiarti yang melakukan serangkaian perjalanan keliling ke beberapa negara dalam rangka mencari sebuah model pendidikan anak usia dini melalui sekolah Al-Falah
yang didirikannya. Ibu Wismi menerapkan BCCT dengan melibatkan langsung Phelps sebagai konsultan untuk kebutuhan di Indonesia. Atas persetujuan Phelps, Sekolah Al-Falah menambahkan 1 sentra dari 6 sentra yang ada dalam konsep murni BCCT, yaitu sentra iman dan takwa atau IMTAK. Nah, apakah tujuan model pembelajaran sentra? Sentra meningkatkan pelayanan pengalaman belajar kepada anak secara lebih mendalam dengan memberikan kebebasan bereksplorasi dalam setiap sentranya. Dengan adanya sentra melatih anak-anak untuk lebih mandiri karena tidak bergantung pada guru kelasnya saja, tetapi diarahkan untuk melakukan kegiatan dengan guru-guru yang lain, terutama yang menjadi guru sentranya pada hari itu. Dengan adanya guru sentra, maka guru sentra akan lebih fokus dalam mengembangkan sentra yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan. Anak bekerja, mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke anak. Agar anak mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya dalam status, apa mereka, dan bagaimana pencapaiannya, mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari akan berguna bagi hidupnya nanti. Anak dapat memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Dalam hal ini guru sentra bertugas sebagai pengarah dan pembimbing atau inspirator. Apakah karakteristik sentra? Dalam ruangan kelas dapat dimodifikasi menjadi kelas-kelas kecil yang disebut ruangan fak atau sentra-sentra. Setiap ruangan fak atau sentra terdiri atas satu bidang pengembangan dengan menggunakan kegiatan main yang mencakup 3 jenis main, sensori motor, peran, dan pembangunan. Rasio cukup. Ukuran kelompok ideal yaitu maksimal 10 anak dan ruangan cukup luas 5-7 meter persegi per anak. Selain itu, karakteristik sentra ada di gurunya. Setiap guru harus dapat menguasai bidang pengembangan masing-masing sentra yang harus diampunya. Guru harus bisa memberikan penjelasan secara umum kepada anak yang mengunjungi sentranya sesuai dengan tema yang dipelajari, memberikan pengarahan, mengawasi, dan memperhatikan anak-anak ketika menggunakan alat-alat sesuai dengan materi yang dipelajarinya. Kemudian karakteristik sentra adalah bermain, menjadikan kegiatan bermain sebagai inti. Anak belajar melalui permainan mereka. Pijakan, ada pijakan yang mengantarkan anak maju atau naik sendiri ke tahap-tahap perkembangan berikutnya. Kemudian ada juga saat lingkaran yaitu circle times. Intensitas dan densitas. Intensitas adalah sejumlah waktu yang dibutuhkan anak untuk pengalaman 3 jenis main sepanjang hari dan sepanjang tahun. Sedangkan densitas adalah berbagai macam cara setiap jenis main yang disediakan untuk mendukung pengalaman anak. Anak juga akan mendapat tugas dan pelajaran secara klasikal. Masing-masing anak dapat memilih sentra yang akan diikuti. Ia bebas menentukan waktu dan alat-alat untuk menyelesaikan tugasnya. Setiap anak tidak boleh mengerjakan tugas lain sebelum tugasnya tuntas. Untuk mengembangkan sosialitas, anak boleh mengerjakan tugas tertentu bersama-sama. Dengan cara ini, anak akan mempunyai kesempatan bersosialisasi, bekerja sama, tolong-menolong satu sama lainnya. Evaluasi kemajuan dalam sentra untuk perkembangan anak, pencatatan kegiatan dilakukan setiap pertemuan dengan cara mencatat perkembangan kemampuan anak dalam hal motorik kasar, halus, berbahasa, sosial, dan aspek lainnya. Pencatatan kegiatan main anak dilakukan oleh guru. Selain itu, mencatat kemajuan belajar anak, guru juga dapat menggunakan lembar checklist perkembangan anak. Dilihat dari hasil kerja anak-anak.
Karena itu, semua hasil karya anak dijadikan sebagai bahan evaluasi dan laporan perkembangan anak kepada orang tua masing-masing. Apa saja manfaat model sentra? Dapat meningkatkan kreativitas anak, dapat melatih anak memecahkan masalah, dan dapat mengembangkan percakapan dan bermain peran serta belajar sesuai tingkatan dan langkah-langkah yang dia inginkan. Juga menumbuhkan kemampuan belajar mandiri karena pembelajaran di sentra menghendaki aktivitas sendiri, self-directing dan koreksi diri, self-correcting yang alami. Nah, ini adalah contoh gambar penataan ruang di sentra. Kelas tidak perlu berbentuk tertutup, bisa disekat-sekat seperti ini dan dibagi-bagi menjadi beberapa sentra. Contohnya sentra balok. Sentra balok membantu perkembangan anak dalam keterampilan berkonstruksi. Sentra ini terutama untuk mengembangkan kemampuan visual, spasial, dan matematika anak usia dini. Kemudian ada sentra alam. Sentra alam memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman pada anak untuk bereksplorasi dengan berbagai materi. Di sentra ini, anak bermain sambil belajar untuk dapat menunjukkan kemampuan menunjukkan, mengenali, membandingkan, menghubungkan, dan membedakan. Dengan bereksplorasi dan bereksperimen, anak akan memiliki ide dan kepekaan terhadap pengetahuan dan alam sekitar, sehingga tumbuh motivasi dan kepercayaan diri dalam belajar. Kemudian ada sentra iman dan takwa atau IMTAK. Pada sentra ini berisi berbagai kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai agama, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sentra ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan beragama pada anak sejak dini dan membentuk pribadi yang cerdas berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Ada juga sentra persiapan, yaitu berfokus untuk memberikan kesempatan pada anak mengembangkan kemampuan matematika, para menulis, dan para membaca dengan kegiatan antara lain mengurutkan, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan berbagai aktivitas lainnya mendukung perkembangan kognitif anak. Ada sentra bermain peran yang dibagi dua, yaitu peran mikro, ya anak menggunakan miniatur dari kehidupan sosial manusia. Misalnya anak menggunakan rumah Barbie dan boneka untuk bermain, mainan mobil-mobilan dan jalurnya. Kemudian ada sentra bermain makro yang mendukung sepenuhnya pada perkembangan bahasa dan interaksi sosial. Bermain peran makro adalah bermain peran yang seakan-akan anak bermain sesuai dengan yang sesungguhnya. Kemudian ada sentra seni yang memiliki fokus memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan berbagai keterampilannya, terutama keterampilan tangan, dengan menggunakan berbagai bahan dan alat, seperti kegiatan melipat, menggunting, mewarnai, membuat prakarya, melukis, dan prakarya dengan adonan. Di sentra ini anak bermain sambil belajar mengasah rasa keindahan, membangun kemandirian, kerjasama, tanggung jawab, sosialisasi, koordinasi mata, tangan, kaki, dan pikiran. Keunggulan model pembelajaran sentra. Kurikulum model pembelajaran sentra diarahkan untuk membangun pengetahuan anak yang digali oleh anak itu sendiri. Anak didorong untuk bermain di sentra-sentra kegiatan, sedangkan pendidik berperan sebagai perancang, pendukung, dan penilai kegiatan anak. Pembelajaran bersifat individual, sehingga rancangan, dukungan, dan penilaiannya pun disesuaikan dengan tingkatan perkembangan di kebutuhan tiap anak. Tahapan perkembangan anak dirumuskan dengan rinci dan jelas, sehingga guru memiliki panduan dalam penilaian perkembangan anak. Kegiatan pembelajaran tertata dalam urutan yang jelas. Penerapan model ini tidak bersifat kaku, dapat dilakukan secara bertahap sesuai situasi dan kondisi setempat. Nah, apakah ada kelemahan model pembelajaran sentra?
Pelaksanaan model pembelajaran sentra memerlukan tempat yang luas untuk circle time dan materi pijakan lingkungan. Selain itu, pendidik anak harus benar-benar memahami prosedur model pembelajaran ini serta harus memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Selain itu, harus juga sekolah dapat menyediakan alat yang cukup. Sentra seperti balok memerlukan alat seperti balok yang memang khusus dibuat agar bisa untuk mengembangkan imajinasi anak. Demikianlah pembelajaran model sentra. Semoga dapat bermanfaat bagi kami yang sedang mempelajari konsep dasar di PAUD. Terima kasih.